Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Karuna Dwi Wardah dengan NPM 204102067 dari kelas C, mahasiswa program studi gizi Universitas Siliwangi. Saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme selenium. Langsung saja, yang pertama ada definisi. Selenium merupakan unsur dengan nomor atom 34 yang memiliki sifat semilogam. Selenium merupakan mineral esensial dan elemen gizi mikro yang penting bagi tubuh. Selenium yaitu mineral yang ditemukan di dalam tanah. Selenium tersebut terdapat dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk inorganik dan organik. Bentuk inorganik dari selenium adalah selenat dan selenit yang kemudian diserap oleh tanaman dan diubah menjadi bentuk organik, yaitu selenometionin dan selenocysteine. Kedua bentuk selenium tersebut berguna sebagai sumber mineral selenium bagi tubuh. Selenium dapat diperoleh dari makanan, minuman, atau dalam bentuk suplemen selenium. Yang kedua ada fungsi. Fungsi selenium yang pertama yaitu glutathione peroksidase, di mana peran selenium dalam enzim sitosol selama infeksi atau cedera jaringan selenoenzim dapat melindungi efek kerusakan hidrogen peroksida atau radikal bebas kayak oksigen. Nah, seperti pada gambar di atas, GSH adalah glutathione dan GSGG bentuk teroksidasinya. Jadi, reaksi tersebut berperan utama dalam glutathione peroksidase, yaitu mereduksi hidrogen peroksida dan hidroperoksida bebas di berbagai sel dan jaringan menggunakan glutathione sebagai donor hidrogennya. Radikal bebas dari hidrogen peroksida diubah menjadi molekul air yang tidak berbahaya. Yang kedua ada iodotironin deiodinases, di mana merupakan kelompok selenoprotein yang penting untuk konversi tiroksin atau tetraiodotironin, yaitu T4 yang menjadi bentuk triiodotironin, yaitu T3, yang aktif secara fisiologis. Iodotironin deiodinase tipe 1 ditemukan di hati, ginjal, dan jaringan tiroid yang tidak menyebabkan hipotoroidisme karena terdapat peningkatan kompensasi kadar plasma. Iodotironin deiodinase tipe 2 terdapat di otak, hipofisis, dan plasenta yang berfungsi untuk mengatur kadar jaringan dan mengontrol sekresi hormon tiroid. Enzim selenoprotein mengatur dan mempertahankan kadar tiroid. Adapun fungsi lainnya dari selenium yaitu untuk melindungi membran sel radikal bebas, mendukung sistem kekebalan tubuh, menumbuhkan dan menjaga kesehatan otot, fungsi tiroid, dan untuk mendukung sistem reproduksi. Yang ketiga ada sumber selenium. Nah, sumber selenium di sini dari hasil makanan laut, daging, hati, serelia, sayur-sayuran, kacang Brasil, unggas-unggasan, biji-bijian, kacang-kacangan, roti, ikan, daging, dan telur yang bergantung pada kandungan seleniumnya. Nah, di sini ada asupan rekomendasi harian untuk selenium. Menurut umur dari 0 sampai 6 bulan, untuk laki-laki membutuhkan 15 mikrogram dan untuk perempuan 15 mikrogram. Untuk 7 sampai 12 bulan pada laki-laki yaitu 20 mikrogram dan untuk perempuan 20 mikrogram. Untuk umur 1 sampai 3 tahun laki-laki membutuhkan 20 mikrogram dan perempuan 20 mikrogram. Untuk 4 sampai 8 tahun laki-laki 30 mikrogram, untuk perempuan 30 mikrogram. Umur 9 sampai 13 tahun laki-laki membutuhkan 40 mikrogram dan untuk perempuan 40 mikrogram. 14 sampai 18 tahun laki-laki membutuhkan 55 mikrogram, perempuan 55 mikrogram, ibu menyusui 60 mikrogram, dan untuk
ibu hamil 60 maaf, untuk ibu hamil membutuhkan 60 mikrogram dan untuk ibu menyusui yaitu 70 mikrogram. Untuk umur 19 sampai 50 tahun, laki-laki membutuhkan 55 mikrogram, perempuan 55 mikrogram, ibu hamil 60 mikrogram, dan untuk ibu menyusui yaitu 70 mikrogram. Yang keempat ada proses metabolismenya. Selenium berada dalam makanan dalam bentuk selenometionin dan selenocysteine. Absorpsi selenium terjadi pada bagian atas usus halus secara aktif. Selenium diangkut oleh albumin dan alpha-2 globulin. Absorpsi lebih efisien bila keadaan tubuh dalam keadaan kekurangan selenium. Konsumsi tinggi menyebabkan peningkatan ekresi melalui urin. Nah, pada gambar ini, selenometionin dan selenocysteine diserap lebih dari 90% dan selenat hampir 100%. Selenit dapat diserap lebih dari 50% tergantung interaksi luminal. Bentuk organik lebih dapat bertahan dalam tubuh dibandingkan inorganik. Setelah diserap, selenium dibawa ke hati untuk dimetabolisme. Dari semua bentuk selenium, selenocysteine memiliki keistimewaan, yaitu karena selain didapat langsung dari luar tubuh, diviras selenium lain seperti selemetionin akan diubah menjadi selenocysteine. Selain itu, selenocysteine juga disintesis oleh tubuh. Prosesnya terkode secara genetik di sistem 6 ribosom. Karena itu, selenocysteine dikenal sebagai asam amino yang ke-21. Selenocysteine akan diubah menjadi hidrogen selenida bersama selenium inorganik dan dengan bantuan ATP yang menghasilkan selenoprotein. Setelah selenoprotein dikatabolisme, selenium akan dikembalikan menjadi selenocysteine. Selenoprotein yang sudah diproduksi di hati akan dilepaskan ke aliran darah dan didistribusikan ke organ targetnya, tempat di mana selenoprotein tersebut bekerja. Kelebihan selenium akan dikeluarkan dengan mekanisme metilasi menjadi dimetilselenida yang diekresi lewat nafas, kulit, feses, dan gulas selenida, dan trimetilselenida yang diekresikan lewat urin. Yang kelima ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya yaitu menyebabkan muntah-muntah, diare, rambut dan kuku rontok, luka-luka pada kulit, dan sistem saraf. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama ada sistem kardiovaskular, di mana kardiomiopati kongestif yang berhubungan dengan gagal jantung, pembesaran jantung, kelainan EKG, dan bahkan shock kardiogenik. Yang kedua ada sistem endokrin, di mana sistem endokrin ini terdapat iotodionin deiodinases yang berperan dalam metabolisme hormon tiroid yang mengubah tiroksin tidak aktif menjadi bentuk aktif dan berperan dalam aktivitas hormon tiroid. Yang ketiga ada sistem kekebalan tubuh dan mengurangi antioksidan, di mana glutathione peroksidase adalah enzim yang bergantung pada selenium yang melindungi penghambatan dan penghancuran, yang bertindak untuk menjaga integritas membran sel, berpartisipasi dalam reaksi redoks dengan glutathione yang memproduksi hidrogen peroksida, memperburuk toksisitas redoks dan kerusakan oksidatif pada membran sel. Yang selanjutnya ada sistem muskuloskeletal, di mana kelainan pembentukan tulang, tulang rawan, persendian yang menyebabkan persendian itu membesar. Terus ada neurologi dan sistem psikiatri, yaitu menyebabkan suasana hati yang tertekan. Dan yang terakhir ada sistem reproduksi, di mana biosintesis testosteron dan pembentukan perkembangan spermatozoa normal, jaringan testis yang mengandung konsentrasi besar selenium yang bertanggung jawab untuk kualitas pada kesuburan pria. Terima kasih, sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.